Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Yang pastinya semangat pagi ya. Oke, kali ini gua mau berbagi APK GoPartner ya. APK GoPartner versi 127.2. Ini aplikasinya bisa buat HP root dan juga non root ya. HP yang di root itu adalah HP yang udah dioprek ya, dan HP non root itu HP yang belum diapa-apain, alias HP buka dari dus atau HP yang belum pernah di root gitu ya, pokoknya HP original lah gitu. Nah, kali ini gua mau berbagi aplikasinya. Nanti bisa dicek di link deskripsi, nanti diklik aja, nanti akan langsung mengarah ke aplikasinya ya. Kita coba untuk install dulu. Oke, kita install. Ini sinyalnya rada lemot ya. Nggak ada jaringan guys. Ntar gua ulang lagi. Kita sambil menunggu beberapa saat ya. Lumayan lama ini. Nah, udah selesai ya. Karena ini MB-nya ini termasuk gede ya. Saya bikin universal soalnya ini biar semua HP bisa login ya. Nah, ini gua nggak kasih token apapun ya. Jadi kalian tinggal login aja. Kita klik baik seperti biasa. Nah, ini tinggal masuk aja, misalkan masukin nomor gitu ya. Nah, nanti tinggal login seperti biasa persis. Nah, ini aplikasi gua nggak bikin inset atau apa, ini tetap fake luar. Gua juga nggak bikin setbit biar nggak berat-berat banget ya. Ini pakai fake luar, fake-nya bisa bebas apa aja, yang penting rekomen fake-nya itu bagus ya. Mau fake apa aja bebas gitu, yang penting rekomen bagus gitu. Banyak di grup-grup Telegram ya, fake free atau fake unlock juga nggak masalah, yang penting fake-nya bagus gitu, fake-nya yang dukung lah pokoknya. Non root bisa ya kan. Nah, gua mau sedikit cerita ya, sedikit maksudnya apa ya, sharing gitu ya. Banyak orang yang bilang susah dapat order atau anyep gitu ya.
Jadi gini, gua kasih sharing ya buat kalian. Kalau gua kasih tutorial segala macam, soalnya banyak orang yang lebih pintar dari saya. Intinya kita sharing ya bareng-bareng ya. Jadi gini, yang mempengaruhi kinerja akun, yang mempengaruhi kegacoran itu ada beberapa hal ya, yaitu kalau kita pemakai mod 50% dari mod ya, 50% dari perangkat, dari sistem Gojeknya, algoritma yang dimau Gojek ya. Nanti gua bahas tentang cara ngebit yang baik dan benar tentang Gojek ya. Nah, itu yang 50% adalah faktor mod dan perangkatnya, misalkan mod sama fake-nya gitu kan, itu kan sepaket ya. Terus yang 50% lagi itu algoritma dari Gojek atau sistem dari Gojek ya, dan dibagi sama perangkatnya ya, perangkat dan sistem dari Gojeknya ya, yang 50% lagi mod. Nah, yang dimaksud perangkat ini yang gue bilang RAM-nya memadai ya kan, ruang room-nya memadai gitu ya. Jangan, intinya harus pakai speed yang minimal 3 giga, 3/32 gitu ya. Jangan 2/16, terlalu berat gitu ya. Karena co-partner sekarang size-nya gede-gede gitu ya. Nah, faktor perangkat udah ya. Jadi faktor modnya udah pasti kan pakai mod radius begal ya. Yang gua maksud radius begal adalah range, jarak radius tangkap gitu ya. Jadi interval, nggak jauh-jauh dari sistem jaringan gitu ya. Dah gitu. Nanti kalau gua bahas range segala macam, skripnya kayak apa segala macam, itu akan panjang dan memakan waktu. Ini aja pasti akan jadi panjang karena gua sharing tutorial juga. Nah, yang dimaksud sistem dari Gojek adalah seperti ini. Kalau kalian mau tetap pengen di Gojek, kalian harus totalitas. Ini gua kasih sharing tutorialnya secara umum ya, pengguna Ori Play Store dan juga mod itu sama aja gitu ya. Cuman bedanya nanti saya jelaskan ya. Jadi gini, yang dimaksud 50% dibagi device atau HP atau perangkat dan 50% dan juga sistem dari Gojek itu seperti ini. Jadi 50% bagi 2 gitu ya. Biar adil. Nggak gua bercanda. Jadi gini, intermezzo. Jadi gini, yang dimaksud sistem Gojek adalah seperti ini yang gua tahu ya, gua kasih bocoran. Jadi gini, Gojek pengen kalian itu mobile, satu. Terus Gojek pengen kamu siap dalam bekerja. Jadi contohnya gini, biasakan start pagi jam 5.30 ya. Kenapa? Nah, gua kasih tahu nih, ini dari orang-orang yang disono lah ya. Jadi gini, scan otomatis dari server Gojek itu jam 7. Itu nyeken apa sih gitu. Nah, itu nyeken driver yang on ya jam 7. Jadi scanning kesiapan kerja driver. Nah, itu mempengaruhi penilaian dari kinerja drivernya. Berarti kalau kalian start di jam 5.30, setidaknya kalian udah aktif 1,5 jam sebelum kalian kena scanning kesiapan kerja driver ya. Jadi akan termasuk di kategori driver siap kerja ya. Nah, itu scan pertama. Scan kedua di jam berapa? Di jam 2 siang. Nah, kalau kalian
start on beat di jam 7 lebih, jam setengah 8, jam 9 atau jam 10 dan seterusnya, itu akan masuk ke scanning kedua ya. Berarti kalian termasuk dari driver yang tidak siap bekerja atau sampingan gitu ya. Nah, nanti untuk kegacorannya itu akan jadi lebih lama gitu. Nah, nanti ada scanning yang ketiga jam 7 malam gitu ya. Nah, itu termasuk juga driver sampingan juga. Yang intinya yang penting itu start on jam 5.30 untuk kejar jam tayang dan juga kejar penilaian kesiapan driver ya, driver yang siap, driver yang totalitas. Nah, udah sampai di situ ya. Nah, gua gambarkan seperti ini. Logikanya kalian bekerja dan punya bos, ya kan? Kalian bekerja di perusahaan masuk jam 9, sedangkan bos masuk jam 10. Ya kan? Nah, kalau kalian berangkat ke kantor sampai di kantor jam 8 dan langsung bekerja, otomatis akan lebih banyak pekerjaan yang terselesaikan sampai ke bosnya datang ya. Bosnya jam 10, kita start jam 8, akan lebih banyak kan daripada kalian tepat kerja di jam 9. Nah, cuman punya waktu 1 jam sebelum bosnya datang ya kan. Berarti pekerjaannya akan lebih sedikit. Nah, begitu ketika bosnya datang, bosnya akan otomatis lebih suka atau lebih enak ngelihat kita karena kita udah kerja lebih banyak hasilnya ya kan. Saya gambarkan seperti itu sederhananya. Jadi segala sesuatu itu harus dikerjakan dengan totalitas, termasuk juga ngebit jadi driver. Kalau kalian udah memutuskan jadi driver, ya sudah totalitas. Lakukan apa yang dimau oleh sistem dari Gojek. Nah, itu untuk bisa dipakai untuk ori dan mod. Kalau untuk ori ya akan lebih lama, kalau untuk mod akan lebih cepat karena kita dibantu dengan mod. Ya kan? Seperti itu. Saya kira mungkin bisa dipahami ya. Nah, untuk masalah nitik sebagainya gua udah pernah bahas di video sebelumnya. Jadi kalau mau nitik itu usahakan dalam jangkauan mata ya, jangan jarak 1-2 kilo restorannya nggak kelihatan kamu nitik. Kalau udah gacor sih nggak apa-apa, tapi kalau untuk ngelatih akun sebaiknya jangan. Karena apa? Karena kita harus memahami resto yang kita titikin, bahwa itu resto rame atau tidak, bahwa itu tingkat orderannya tinggi atau tidak gitu ya. Kenapa harus jangkauan mata? Karena gini, kita harus lihat situasi restonya. Misalkan kita nitik nih, udah datang ada orderan nih, tapi yang datang driver dari luar gitu ya. Padahal kita nitik di situ misalkan. Kita mulai berhitung di situ untuk memahami akun dan situasi restonya. Driver datang ke 1, oke lah, is oke, baru 1. Datang 2, oke lah, baru 2. Datang 3, oke lah, gua bertahan. Sampai datang driver keempat, ya. Sampai datang driver keempat, itu usahakan kita pindah nitiknya, ya. Kita pindah titiknya, jangan di situ terus. Berarti kita belum siap tempur. Ya kan, kita geser titiknya, pinter dulu kita, nanti saatnya bertempur kalau akun udah siap ya, seperti itu. Kecuali kalau misalkan nitik di McD mau dilewat 10 kali juga nggak masalah gitu ya, karena orderannya, tingkat orderannya itu banyak gitu. Tapi kalau udah terlalu, misalkan sejam nggak dapat ya udah geser, berarti akun kalian belum siap tempur. Ada kalanya akun dibawa tempur, ada kalanya akun dibawa pinter dulu. Oke guys, dapat dipahami ya. Oke, biar nggak lama-lama banget durasinya, gua sampai di sini aja dulu. Nanti kita sambung di video-video berikutnya. Pokoknya buat kalian kerja totalitas, semangat, berjuang untuk keluarga ya.
Salam satu aspal, salam satu rasa, salam satu jiwa. Bahagia sampai tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.